Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Senior Ji yang bertanya, apakah rencanamu untuk melawan Sekte Phoenix? Yunce menjawab, untuk melawan mereka, maka guruku tak perlu turun tangan, karena aku sendiri yang akan menghadapi mereka. Lalu Yunce bertanya tentang bunga Udumbara Netherworld, tapi Senior Ji menjawab, jika aku masih belum menemukan bunga itu. Dan kabarnya bunga tersebut berada di sarang iblis Slaughter Moon. Diketahui tempat tersebut sangatlah berbahaya. Bahkan 10.000 tahun yang lalu, 7 leluhur benua Tianxuan menyelidiki energi iblis di sana. Dan sayangnya hanya 1 orang yang selamat setelah bertarung dengan iblis Slaughter Moon. Tak hanya itu, 1 leluhur juga bisa berhasil kabur memiliki alasan. Karena ketika pertarungan, iblis Slaughter Moon mengalihkan perhatian ke bunga Udumbara. Dan setelah berhasil kabur, kini para master dari seluruh dunia menyegel tempat tersebut. Bahkan mereka sampai menghabiskan 10.000 ton kristal suci Purple Vein. Yunce berterima kasih atas informasi tersebut. Tapi Senior Ji mengundang Yunce untuk hadir dalam konferensi pedang iblis. Dan karena waktunya 5 bulan lagi, maka saat ini Yunce masih memiliki waktu untuk mencari bunga Udumbara. Lalu Yunce bertanya tentang kabar Chu Yue-chan. Namun Senior Ji tak mendapatkan kabar apapun. Dan kemungkinan besar jika Chu Yue-chan telah mati. Yunce menjadi sangat marah mendengar perkataan tersebut. Tapi untungnya Molly segera menenangkan Yunce. Karena jasadnya belum ditemukan, itu berarti Chu Yue-chan masih hidup. Yunce meminta maaf karena emosinya menjadi tidak stabil. Tapi Senior Ji bisa memaklumi hal itu. Namun Senior Ji menemukan kabar lain tentang hilangnya Chu Yue-chan. Senior Ji memberitahu hubunganmu dengan Chu Yue-chan tiba-tiba tersebar. Dan orang yang melakukannya adalah Suan Yuan Yufeng. Mendengar hal itu membuat Yunce seketika kembali emosi. Senior Ji mengingatkan jika Suan Yuan Yufeng memiliki derajat yang tinggi karena dia merupakan keluarga dari wilayah Tianwei Sword Domain. Kemudian Yunce mulai memesan beberapa barang yang dibutuhkan, yaitu 90.000 kati batu purgatori dan Burning Devil Vine 300 kati, serta ada total 49 jenis bahan lainnya. Senior Ji membutuhkan waktu untuk mengumpulkan semua bahan tersebut. Untuk bahan lainnya bisa terkumpul sekitar 5 hari, sedangkan untuk batu purgatori bisa dikumpulkan dalam waktu 15 hari. Yunce menyetujui hal itu dan ia akan membayar 50% di awal. Dan total harganya adalah 8 juta koin Purple Prophone. Lalu Yunce juga berniat untuk melelang pil Heavenly Jade miliknya. Senior Ji sangat terkejut karena pil ini benar-benar hebat. Dapat membuat seseorang menerobos ke ranah tyrannical mystic tanpa cacat. Dan per butirnya dihargai 2 kati kristal Purple Vein. Setelah itu, Yunce mengetahui ternyata ayahnya Qing Yue berada di sini. Dan setelah berbincang dengannya, Yunce pun kembali melanjutkan perjalanan. Yang intinya, dia mendapatkan kabar bahwa ibunya Qing Yue telah pergi ke alam para dewa. Molly mengingatkan untuk pergi ke sana, kekuatanmu sekarang masih belum cukup. Yunce pun mengerti karena aku memang belum memenuhi persyaratan. Tapi sekarang aku sedang berpikir untuk balas dendam atas kematian semua orang dari Istana Bluewind. Saat itu Yunce mulai meledakkan sebuah tempat penting di Sekte Phoenix. Dan muncullah Kaisar Feng beserta anak buahnya. Yang hal itu membuat Kaisar Feng menyuruh mereka untuk langsung menyerang.
Ketika serangan dilancarkan, Yunce dapat dengan mudah membunuh mereka. Dan hal itu lagi-lagi membuat Kaisar Feng terkejut. Namun kini Feng Xiluo segera maju untuk menghadapinya. Feng Xiluo segera menyerang dengan tombaknya. Tapi Yunce justru meremehkan serangannya tersebut. Dan kini Feng Xiluo lah yang malah terkena serangan balik. Tak berhenti sampai di situ, Yunce kembali membakarnya. Yunce juga mulai mengancam mereka untuk jangan bergerak, atau jika tidak, maka aku akan membunuhnya. Kaisar Feng menjadi sangat kesal dan kembali mengancam Yunce. Tapi Yunce tak terima dan mulai membakar Feng Xiluo lagi. Sehingga Kaisar Feng pun semakin bertambah marah. Di saat Kaisar Feng ingin menyerang, seorang tetua pun menenangkannya. Karena bagaimanapun juga, Feng Xiluo masih disandera oleh Yunce. Sehingga jika bertindak gegabah, maka Yunce akan membunuhnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Kaisar Feng bertanya, apakah yang kau inginkan? Yunce menjawab, jika pertama, kau harus menarik semua pasukanmu dalam waktu 30 hari. Dan berjanjilah tak akan menyerang lagi dalam 100 tahun ke depan. Yang kedua, kau harus meminta maaf di hadapan dunia atas serangan tersebut. Dan yang ketiga, berikan kompensasi kepada Kekaisaran Bluin sebesar 10 miliar koin Purple Prophone. Atau jika menolak, itu berarti kalian semua memang harus mati. Para tetua tak percaya karena ini semua adalah persyaratan yang mustahil. Bahkan Kaisar Feng kembali mengeluarkan kekuatan untuk memprovokasi. Sehingga Yunce menjadi kesal dan langsung membunuh Feng Xiluo. Para tetua tak percaya jika Yunce benar-benar melakukannya. Sedangkan Kaisar Feng kini mulai berteriak dan berniat membunuh Yunce. Tapi Yunce dengan santai menjawab, jika rupanya kau masih bisa marah setelah kematian keluargamu. Kaisar Feng segera melancarkan serangannya. Namun dengan mudah Yunce menghindari serangan itu. Bahkan para tetua juga langsung turun tangan untuk mengejar Yunce. Yunce terus tertawa dan memprovokasi mereka. Ia berkata, jika kalian tak mungkin bisa menangkapku. Dan untuk mempermainkan mereka, Yunce pergi sambil memberikan peringatan. Jika saat aku kembali lagi, maka pasti situasinya akan lebih berbeda dari ini. Mereka kembali dibuat terkejut karena ternyata Yunce bisa bergerak sangat cepat. Dan mereka menyadari mungkinkah ini merupakan teknik ekstrim Mirage Lightning yang merupakan teknik milik klan Hua dengan sebutan Dewa Pencuri. Kaisar Feng segera menyuruh semua orang di Kekaisaran Phoenix untuk memburu Yunce. Sedangkan dari arah belakang ada mata-mata yang mengawasi mereka. Dan ternyata mata-mata itu adalah bawahan dari Senior Ji. Senior Ji tak menyangka jika Yunce akan sebrutal ini. Bahkan ia nekat membunuh seorang pangeran di depan Kaisar Feng. Dan ia bertanya bagaimanakah cara Yunce bisa melarikan diri. Bawahannya menjelaskan jika Yunce menggunakan teknik ekstrim Mirage Lightning. Yang lagi-lagi hal itu membuat Senior Ji terkejut. Kemudian Senior Ji menyuruhnya untuk tetap mengawasi Yunce. Dan juga jangan abaikan pergerakan dari Fen Jui Chen. Sehingga Senior Ji merasa jika situasinya semakin bertambah rumit. Di malam harinya, semua pasukan segera mencari keberadaan Yunce. Tapi tetap saja mereka tak menemukannya. Yang akhirnya Kaisar Feng diberitahu jika kemungkinan Yunce telah kabur. Di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja terdengar ledakan yang sangat besar. Dan benar saja, kini Yunce sekali lagi membuat masalah. Bahkan ia telah menangkap Feng Xichen sebagai sandera. Kaisar Feng sangat marah dan kembali mengancam Yunce. Tapi karena Yunce memperingatkannya tentang kematian Xiluo, ia pun berusaha untuk tenang. Dan kali ini Yunce menambahkan persyaratannya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya.
Semua tetua sangat kesal karena persyaratannya kembali dilipat gandakan. Tapi Yunce mulai menambahkan satu persyaratan lagi, yaitu agar Kaisar Feng menyerahkan kota Red Jet kepada Kekaisaran Blue Wind. Mereka semakin tambah marah karena menurutnya Yunce telah kelewatan. Tapi Yunce segera menebas tangan Feng Xichen sampai terputus, sehingga Kaisar Feng segera melancarkan serangan. Namun justru Yunce malah melempar Feng Xichen ke dalam serangan tersebut. Yunce berkata, jika aku tak percaya Kaisar Feng tega membunuh anaknya. Tapi Kaisar Feng tak peduli dan menyuruh para tetua untuk menyerang Yunce. Namun secara tiba-tiba Yunce tertawa dan pergi lagi sambil memberikan peringatan. Setelah kepergian Yunce, Kaisar Feng sampai muntah darah. Dan karena semakin marah, ia kembali menyuruh semua pasukan untuk membantai Kekaisaran Blue Wind. Bahkan selain Zhang Yue, maka semua orang harus mati. Mereka semua segera melaksanakan perintah tersebut. Lalu, Kaisar Feng ingin tahu siapakah kali ini yang akan melindungi Blue Wind. Karena bagaimanapun juga, Yunce pasti dalam persembunyiannya. Kemudian terlihat 400.000 pasukan yang mengepung istana Blue Wind. Tapi saat mereka mau menyerang, tiba-tiba datang Yuanba. Sehingga Yuanba langsung membunuh mereka menggunakan kapal miliknya. Kaisar Feng yang mendengar kabar itu seketika kembali murka. Dan seorang tetua memberikan saran untuk menjebak Yunce dengan formasi Phoenix. Karena Yunce memiliki darah Phoenix, maka harusnya rencana ini akan berhasil. Kembali ke Yunce yang merasa santai seperti biasa. Tapi Molly mengingatkan agar Yunce jangan meremehkan sekte Divine Phoenix. Apalagi Molly memberitahu jika di sana terdapat Sovereign Mystic lebih dari satu orang. Tak hanya itu, ia juga merasakan adanya susunan formasi yang sangat kuat. Sehingga hal itu membuat Yunce harus lebih berhati-hati. Namun Molly berkata, jika kau memiliki darah dewa jahat, yang seharusnya formasi seperti ini tak akan mempengaruhimu. Singkat cerita, tibalah Yunce berada di kota Divine Phoenix. Dan para tetua sangat senang karena Yunce akhirnya berada di dalam formasi. Dan dengan cepat mereka pun mulai mengaktifkan formasi Phoenix. Ketika formasinya sudah aktif, tapi Yunce tetap tak merasakan apapun. Namun Kaisar Feng sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Karena sebentar lagi Yunce pasti akan mati. Yunce berpura-pura kesakitan dan ia mengatakan, jika kau telah melanggar etika seni bela diri karena berbuat curang. Tapi Molly memarahinya karena akting Yunce terlalu kaku. Walaupun begitu, Kaisar Feng sangat senang karena akhirnya bisa membalas kematian dua anaknya. Sehingga Lin Er segera turun tangan untuk menghajar Yunce. Tapi tanpa diduga, justru Yunce yang langsung menyerangnya. Semua orang sangat terkejut bagaimana mungkin Yunce bisa membunuh Pangeran ke-9. Yang hal itu membuat mereka semakin tak percaya. Karena ternyata Yunce tak mempan terhadap jebakan dari formasi Phoenix. Yunce meminta maaf karena terbawa emosi membunuh satu pangeran lagi. Yang hal itu kembali membuat Kaisar Feng semakin tambah marah. Tapi saat Kaisar Feng ingin menyerangnya, ia dihentikan oleh seorang tetua. Karena jika kita masuk ke dalam formasi, maka kitalah yang justru akan terjebak. Tak berhenti sampai di situ, Yunce juga memperingatkan dua pangeran lagi. Sehingga dua pangeran tersebut menjadi sangat ketakutan. Bahkan Kaisar Feng juga segera menyetujui semua persyaratan Yunce yang kemarin. Yunce menjelaskan jika persyaratan kemarin adalah untuk hari kemarin. Sedangkan hari ini Yunce menggandakannya lagi jadi 3 kali lipat. Bahkan dia juga akan menghilangkan dantian milik Feng Ximing sebagai putra mahkota.
dan juga akan menjadikannya sebagai pelayan di Istana Bluewind selama 50 tahun. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 62 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.